Baiklah, para penonton semuanya, para subscriber semuanya, kita lanjutkan tutorial Microsoft Access. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana proses pembuatan tabel sehingga kita menghasilkan 3 buah tabel dengan nama tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai di dalam database DB Kampus ini. Pada ketiga tabel ini masing-masing sudah saya masukkan data. Seperti di tabel mahasiswa sudah ada 5 record sebagai contoh. Saya sudah memasukkan data ini dengan NIM 2150-001 sampai dengan NIM 2150-005. Pada tabel mata kuliah saya juga sudah memasukkan 5 mata kuliah di sini dari MTK 1 sampai MTK 5. Oke. Kemudian di tabel yang ketiga, tabel nilai saya memasukkan nilai dari masing-masing mahasiswa seperti mahasiswa 2150001 mata kuliahnya MTK 1 nilainya 81. Mahasiswa 2150001 juga masih dengan mata kuliah yang berbeda MTK 2 nilainya 75. Mahasiswa 2150-001 dengan mata kuliah MTK 3 nilai 76 sampai paling bawah mahasiswa 2150-005 dengan mata kuliah MTK 4 nilainya 82. Artinya di sini sudah ada combo box. Artinya combo box yang muncul di sini sesuai dengan materi yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, bersumber dari TBL mahasiswa untuk NIM. Sedangkan kode sumber data untuk combo box ini adalah dari TBL mata kuliah. Oke. Pada materi ini kita akan membahas bagaimana cara membuat query. Sebelum kita masuk ke materi query, ketiga tabel ini, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai yang dalam kondisi terbuka seperti ini atau kondisi open, kita tutup. Klik kanan di salah satunya, saya klik kanan di tabel nilai, kemudian saya ambil pilihan close all untuk menutup semuanya. Oke, sebelum membuat query, terlebih dahulu kita buat relasi untuk ketiga tabel ini. Proses membuat relasi kita bisa lakukan dengan cara mengklik database tool, kemudian ada pilihannya relationship di sini, klik icon relationship. Pada bagian ini tidak ada kelihatan tabel-tabel yang sudah kita buat. Kita klik pilihan show table. Di sini ada pilihan pada show tabel ini ada 3 bagian yaitu tabel, queries atau box. Box itu adanya keduanya antara query dengan tabel. Karena kita belum memiliki query yang ada di sini cuma tabel, kita tambahkan ketiga tabel ini dengan cara ini tabel mahasiswa, pilih, kemudian add, tabel mata kuliah, pilih, kemudian add, tabel nilai, pilih, kemudian add. Kemudian ini di close. Tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah saya letakkan di sisi kiri karena ini kedua tabel ini menjadi tabel master sedangkan tabel nilai menjadi tabel transaksi. Oke, untuk membuat relasi kita tarik di antara dua field yang sama. Contohnya dari NIM yang ada di tabel mahasiswa kita tarik ke NIM yang ada dalam tabel nilai. Seperti ini, tabel NIM, di sini tabel mahasiswa saya tarik ke bagian TBL NIM yang ada dalam tabel nilai. Akan terbuka jendela edit relationship. Sudah ada pilihannya di sini. Ini tabel mahasiswa, filenya NIM, TBL nilai, filenya juga NIM. Kemudian relasi yang terjadi di sini ada pilihannya kardinalitasnya adalah one to many. Jadi derajat hubungan di antara kedua tabel ini adalah one to many. Karena satu sebagai tabel master kita set sebagai primary key, satunya sebagai tabel transaksi tanpa ada primary key. Oke, kita buat di sini create ada garis penghubung. Garis penghubung ini adalah penanda kalau terjadi relasi di antara kedua tabel ini melalui field name. Berikutnya di tabel mata kuliah pada kode kita tarik ke field kode yang ada dalam tabel nilai. Sama dengan tadi, relasinya juga sama, one to many. Kita
klik tombol create, sehingga sekarang sudah ada relasinya. Berikut kita simpan, tekan icon save. Oke, artinya sekarang relasi kita sudah ada. Nah, tinggal berikutnya kita membuat query. Membuat query, kita klik tab create di sini. Ada pilihan untuk query di sini, query wizard dan query design. Query wizard itu membuat query secara otomatis, kita tinggal pilih next. Sedangkan kalau kita ingin membuat secara manual dari awal, yang kita pilih adalah query design. Sekarang di sini saya ambil query design. Oke. Ini ada show tabel di sini. Pada query 1 ini kita tambahkan ketiga tabel ini. Close. Ya, di sini sudah terlihat relasi yang terjadi di antara ketiga tabel ini. Kita akan membuat tabel KRS di sini, di mana data yang kita perlukan bersumber dari ketiga tabel ini. Untuk data-data yang merupakan key seperti NIM atau kode, kita ambil dari tabel transaksi atau tabel nilai. Untuk data pendukung seperti nama atau nama MTK, SKS, dan semester, kita ambil dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Yang pertama, kita buat dulu NIM. Kita ambil dari tabelnya TBL nilai. Kemudian filenya di sini NIM. Pindah ke kolom kedua. Tabelnya TBL mahasiswa. Filenya di sini nama. Pindah ke kolom ketiga. Tabelnya tabel TBL nilai lagi. Filenya di sini kode. Pindah ke kolom berikutnya. Tabelnya tabel mata kuliah. Filenya nama MTK. Oke. Kemudian pindah ke kolom berikutnya. Tabelnya TBL mata kuliah masih. Filenya di sini SKS. Pindah ke kolom berikutnya. Tabelnya tabel mata kuliah. Filenya semester. Satu lagi pindah ke tabel nilai. Filenya di sini adalah nilai. Artinya di sini di query ini kita bisa merangkum fil-fil yang kita perlukan yang bersumber dari banyak tabel menjadi satu informasi yang utuh dalam sebuah tabel. Query tidak menyimpan data. Yang menyimpan data tetap tabel. Query cuma menampilkan data-data yang sudah tersimpan di dalam tabel. Sampai langkah ini kita coba menguji sejauh mana data yang bisa ditampilkan oleh query. Artinya sekarang semua data sudah masuk seperti ini. NIM 2150001, namanya Rudi Satria di sini. Kode mata kuliahnya MTK 1, MTK 2, MTK 3. Kemudian nama mata kuliahnya sama, algoritma KWN dan struktur data, ini SKS-nya, semester dan nilainya. Artinya query kita sudah selesai. Kemudian muncul lagi satu pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita butuh informasi yang lebih lengkap lagi, seperti kita ingin informasi nilai huruf. Misalnya untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai di atas 80, dia mendapat nilai huruf A. Mahasiswa yang mendapatkan nilai di atas 65, dia dapat nilai huruf B. Kemudian seterusnya ada nilai C, D, dan E. Sementara nilai huruf tidak ada tersimpan di dalam tabel mata kuliah, tabel mahasiswa maupun tabel nilai. Nah, untuk itu kita akan menggunakan formula if. Nah, dengan cara ini kita kembali lagi ke bagian design view dari query. Ini adalah query tampilan dari query open. Kita pindah di sini dari bagian view ini, ambil yang design view. Oke. Kita pindah ke kolom di samping TBL nilai. Karena ini ada rumus yang agak panjang, ini saya lebarkan kolomnya di sini. Saya lebarkan kolomnya di sini. Di samping TBL nilai. Oke. Saya buat yang pertama nama dari kolom dulu. Kita singkat dengan NH, artinya nilai huruf. Kemudian titik 2. Kemudian if. Ya, buka kurung biasa, kemudian kurung siku. Masukkan fil ya sebagai fil penguji. Misalnya TBL nilai, nama tabelnya, titik nilai, nama filnya. Ini terletak di dalam kurung siku. Besar sama dengan 80.
Oke, koma, kutip 2A, kutip 2 lagi, kemudian kita tutup lagi dengan koma. Artinya sekarang dari satu rumus ini yang kita ambil kesimpulan NH itu adalah nama dari kolom ini. Setelah titik 2 itu adalah formula yang digunakan untuk menghasilkan nilai untuk field ini. If TBL nilai titik nilai ini artinya jika nilainya lebih dari 80. Ya, kenapa di sini harus disertakan TBL nilai titik nilai? Karena kita sudah bekerja dari data yang bersumber dari tabel yang lebih dari satu, maka kita harus menyertakan nama tabel sebelum memanggil fieldnya. Seperti terlihat pada contoh ini ada tabel nilai titik nilai. Oke, kita buat if yang kedua. If buka kurung, kurung siku, TBL nilai titik nilai kurung siku lagi. Oke. Besar sama dengan 65, B. Koma lagi. If buka kurung biasa, kurung siku, TBL nilai titik nilai. Oke, kurung siku besar sama dengan 50, kutip 2C. Oke, yang terakhirnya yang berikutnya belum yang terakhir ya. If buka kurung, kurung siku, TBL nilai titik nilai kurung siku besar sama dengan 35, D. Koma lagi. If buka kurung, kurung siku, TBL nilai titik nilai kurung siku lagi kecil dari 35, di bawah 35, maka ini koma ya, E. Oke, ini rumusnya. Sebelum rumus ini kita akhiri, kita lihat dulu. Setelah if kita membuka kurung sebanyak 5. Berarti terakhirnya kita tutup juga dengan 5 tanda kurung. Oke, sampai di sini kita coba menjalankan query ini, run di sini. Oke, berarti di sini ada coding yang salah. Kita cek satu persatu. Ternyata yang terjadi di sini kurung tutupnya kurang 1. Kita tambahkan 1 lagi. Kita coba jalankan lagi. Oke, datanya berhasil. Nanti di sini sudah dapat mana yang nilai A, B, C, dan yang seterusnya. Kita masih butuh mutu di sini. Apabila nilainya A mutunya 4, apabila B mutunya 3, C mutunya 2, D mutunya 1, dan E mutunya 0. Kita kembali ke bagian design view. Oke, ini boleh diperkecil lagi kolomnya. Kita masuk ke bagian di sampingnya. Ya, kita buat nama kolomnya dengan nama mutu, kemudian titik 2. Masih menggunakan rumus yang sama, if buka kurung biasa, kurung siku. Kita pakai NH tadi. Kurung siku lagi. Oke. Sama dengan A. Jadi koma 4. Jadi artinya jika NH-nya adalah A, maka 4. Ini if ini boleh kita kopikan. Ini di blok sampai di sini, Ctrl C. Kita buat koma, Ctrl V, koma lagi, Ctrl V, koma lagi, Ctrl V, koma lagi, Ctrl V. Oke. Kita tinggal mengedit. If NA-nya B, maka 3. If NH-nya C, maka 2. If NH-nya D, maka 1. If NH-nya E, maka 0. Kemudian kita buat kurung 5 buah. 2, 3, 4, 5. Kita coba jalankan lagi. Oke, dapat di sini 4 untuk nilai A, B nilainya 3, ya, dan nilai C mutunya 2. Oke.
Kita pergi ke design view lagi. Kita masih butuh lagi satunya adalah nilai mutu, artinya kita kalikan SKS dengan mutu yang ada. Kita anggap nama kolomnya dengan nama n mutu. Dan titik 2, mutu ini sumbernya dari kurung siku, ya, untuk menuliskan nama file terletak dalam kurung siku mutu, oke, kali kurung siku TBL mata kuliah, ya, mata kuliah titik SKS, karena SKS terletak di dalam tabel mata kuliah. Kita coba. Oke, ini sudah dapat hasil semuanya. Oke, kita bagi ke design view lagi. Kemudian kita simpan tabel ini, query ini. Kita buat dengan nama KHS namanya. Kemudian oke kan. Oke, penonton semuanya, demikianlah cara membuat KHS menggunakan query yang bersumber dari tabel TBL mahasiswa, TBL mata kuliah, dan TBL nilai. Sampai bertemu kembali di tutorial yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.